Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Baik Kurniawan dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 2018-012-071, dan saya berasal dari kelompok Padepokan 94. Pada kesempatan ini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas KKN program kerja individu. Dalam video ini membahas tentang edukasi finansial, yaitu tentang 5 cara mengatur keuangan di masa pandemi COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mulai ke pembahasan. Dan saya harap kepada kalian untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Tujuan dari edukasi finansial ini adalah memberikan edukasi finansial tentang cara mengatur keuangan di masa pandemi COVID-19 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya mengatur keuangan untuk mengurangi pengeluaran berlebih dan berhemat. Yang masuk pada poin pertama, tinjau anggaran dan pengeluaran. Sangat penting bagi kita untuk meninjau anggaran dan pengeluaran harian dan memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Seseorang harus belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Selama krisis ekonomi, tidak bisa gegabah dan menikmati pengeluaran irasional untuk barang-barang yang tidak penting. Di samping ada contoh perbedaan keinginan dan kebutuhan. Untuk keinginan sendiri, contohnya seperti tidak harus dibeli, tidak terlalu penting, butuh pertimbangan, bisa digantikan. Sedangkan kebutuhan yaitu harus dibeli, tidak tergantikan, tanpa pertimbangan, penting dan darurat. Sebagai contoh keinginan di sini tidak harus dibeli yaitu pakaian. Kalau pakaian tidak harus dibeli, contohnya seperti sudah punya pakaian, jadi tidak harus beli lagi selagi bisa dipakai. Tidak terlalu penting juga dan butuh pertimbangan. Sedangkan kebutuhan sendiri yaitu seperti kebutuhan pangan sehari-hari, seperti beli pangan, beras, atau bahan pokok atau bahan baku lainnya. Ya, pokoknya kebutuhan. Tidak tergantikan, tanpa pertimbangan, itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, penting dan darurat. Poin kedua yaitu pisahkan uang pribadi dan uang keperluan. Sudah menjadi kewajiban untuk seseorang bisa mengelola keuangan dengan memisahkan uang pribadi dan uang keperluan. Bila perlu, catat pemasukan dan pengeluaran. Pisahkan uang pribadi dan uang keperluan. Jadi ini termasuk kepada money management. Contoh saja, setelah gajian kita harus segera memisahkan uang pribadi untuk keperluan pribadi dan uang keperluan untuk sehari-hari. Sebagai contoh, uang pribadi itu uang transportasi dan uang untuk pangan lainnya. Sedangkan uang keperluan itu kebutuhan pokok sehari-hari, dan seperti bayar kontrakan misalnya, atau ya kalau ada cicilan segera dibayar gitu, itu keperluan. Itu menjadi salah satu money management. Jadi misalkan setelah gajian itu harus segera di money management dipisahkan sebelum nanti kalau tidak dipisahkan terlebih dahulu keburu dipakai gitu. Jadi ini penting nih money management. Masuk pada poin yang ketiga, siapkan dana darurat di masa mendatang. Istilah dana darurat ini adalah menabung. Idealnya dana darurat ini sudah dipersiapkan sejak lama, jauh sebelum adanya COVID-19. Meskipun demikian, tidak ada kata terlambat untuk menyiapkan dana darurat ini dari sekarang. Pembuatan dana darurat ini bisa Anda masukkan ke dalam pembuatan pos pengeluaran seperti yang sudah diutarakan sebelumnya. Jadi ini money management, ini adalah menabung. Jadi menabung ini tidak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang bisa kita mulai menabung. Mulai dari yang receh-receh juga nanti lama-lama juga akan menjadi bukit. Jadi menabung ini penting untuk sebagai dana darurat di masa mendatang.
Poin keempat yaitu kurangi pengeluaran tidak perlu. Sebagaimana dibahas, seseorang harus belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini sama seperti poin pertama tadi. Selama krisis ekonomi, kita tidak bisa gegabah dan menikmati pengeluaran irasional untuk barang-barang yang tidak penting. Hanya ketika Anda mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, Anda dapat meningkatkan kemampuan menabung Anda, yang akan menyelamatkan Anda pada saat dibutuhkan. Kurangi pengeluaran tidak perlu seperti pada poin pertama tadi, membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi tidak perlu untuk memenuhi keinginan, cukup memenuhi kebutuhan saja, supaya tidak ada pengeluaran berlebih yang sia-sia. Lebih baik pengeluaran berlebih itu ditabung itu. Langsung pada poin terakhir, yaitu poin 5, tinjau asuransi kesehatan. Wabah COVID-19 telah berdampak pada semua orang dan semua hal di dunia, namun kesehatan tetap menjadi masalah besar saat ini. Sangat penting bagi Anda untuk memeriksa dan meninjau asuransi kesehatan Anda dari waktu ke waktu. Periksa dengan perusahaan asuransi Anda untuk mengetahui apakah Anda dapat atau harus membeli lebih banyak asuransi. Ini seperti BPJS, ini tinjauan asuransi kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang edukasi finansial, tentang cara mengatur keuangan di masa pandemi COVID-19. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih dan salam.